Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas dalam selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan di pagi ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Ada dua orang pria yang berbeda, bercakap-cakap, menceritakan pengalaman hidup mereka. Satu orang pria itu berasal dari pedesaan yang datang ke perkotaan. Di tengah percakapan mereka itu, saudara-saudara, si pria yang dari pedesaan ini menceritakan betapa sulitnya hidup di tengah-tengah kota metropolitan itu. Dia katakan, segala sesuatunya menjadi harus dibeli. Bahan-bahan pangan hingga air minum semua dibeli. Dan dia pun mengenang hidupnya ketika di pedesaan. Segala bahan pangan itu ada di pedesaan. Tinggal petik, tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan. Dan bahkan melimpah. Yang artinya bahwa dia tidak akan kekurangan. Apalagi dia tidak akan pernah tidak mendapatkannya. Selalu mendapatkannya. Dia membandingkan dengan hidup di perkotaan metropolitan. Dan dia katakan itu semua menjadi pengalaman hidup yang sungguh luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah. Tuhan Yesus pada hari ini berkata kepada kita semuanya. Bahwa Yesus adalah roti hidup. Tentunya perkataan ini menjadi perkataan yang luar biasa kepada kita semuanya. Seperti saat disampaikan kepada orang-orang Israel, kepada seluruh pendengar. Yang kendati pun pada saat itu orang-orang Yahudi tidak mampu mencernanya dengan baik. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan ia roti hidup? Dia adalah manusia. Mereka berpikir Yesus adalah manusia biasa. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana Yesus mampu mengatakan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Perkataan Yesus bahwa ia adalah roti hidup. Itu menjelaskan tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Bukan soal hanya perkara jasmani. Tetapi Yesus menyampaikan perkataan ini memiliki tujuan yang sangat berarti bagi kita saat ini dan juga bagi seluruh generasi masa depan. Yakni bahwa Yesus itu adalah datang dari kekekalan. Dan datang dari kekekalan memiliki makna bahwa Yesus itu bukan berasal dari kebinasaan. Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Dan Yesus itu tidak bisa disepadankan dengan manusia kita yang berdosa ini. Tidak bisa. Perkataan Yesus adalah roti hidup. Menekankan kepada kita semuanya. Bahwa Yesus yang berasal dari kekekalan. Ia juga adalah Tuhan Allah. Dia adalah Allah yang berasal dari surga. Oleh sebab itulah. Dengan perkataan ini Yesus mau mengatakan. Bahwa di dalam Yesus ada sumber kehidupan. Hidup yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan perkataan ini juga saudara-saudara kita semua akan menjadi semakin luar biasa. Mengapa menjadi semakin luar biasa? Sebab ketika kita hidup di dalam Yesus, itu juga artinya kita hidup di dalam sumber. Seperti perkataan penjelasan dari pria yang berasal dari pedesaan. Ketika engkau hidup di dalam sumber pangan, hidup di dalam sumber air, tidak akan pernah kekurangan. Bahkan selalu mendapatkan yang dibutuhkan. Demikianlah di dalam Yesus.
Ketika kita hidup di dalam Yesus, kita tidak akan pernah kekurangan. Jiwa kita akan selalu dipenuhi dengan kasih setia Tuhan Allah. Dan jiwa kita akan selalu mendapatkan ketenteraman. Bahkan seperti yang dijanjikan Tuhan Allah. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Artinya jiwa kita tidak akan mendapatkan kebinasaan. Tetapi mendapatkan kekekalan. Kekekalan yang berasal dari Tuhan Allah. Kekekalan yang hanya dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah jika jiwamu mengalami kekeringan, kegersangan, datanglah kepada Yesus. Supaya Yesus memenuhi kita dengan kasih setianya. Supaya Yesus memberikan kelegaan kepada jiwa kita. Dan jiwa kita pun kembali bersorak-sorai. Jiwa kita kembali semakin bersyukur, semakin bersukacita. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Firman yang senantiasa menerangi hati pikiran kami. Firman yang senantiasa menenangkan jiwa kami. Sehingga jiwa kami Tuhan semakin berseri, semakin bergembira. Bapa yang baik, dengan firman-Mu ini, sungguh kami menerima hari ini dengan penuh syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan beserta kami melakukan banyak hal pada hari ini. Berkati segala sesuatunya. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.